Selamat berjumpa, selamat bertemu dalam suasana ibadah puasa. Ini tidak lama ya, karena durasi Zoom-nya ini hanya bisa buat 40 menit maksimal. Jadi kemungkinan jam 11.30 kita akan berakhir ya. Saya minta Yulia jadi host ya, nanti diterima yang masuk ya, supaya saya nggak terlalu repot. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pengantar tugas saja, karena selama Ramadan mungkin ritmenya seperti ini ya. Selama Ramadan ritmenya seperti ini ya, mungkin sampai pertengahan Mei nanti insya Allah setelah Lebaran ya kita normal kembali ya, perkuliahan kita, karena memang banyak jadwal juga yang banyak jadwal kegiatan saya yang ini lumayan berubah gitu kan, yang berubah selama Ramadan. Baik, saya ingin share screen, Mbak Yulia dikasih saya kesempatan buat share screen. Saya ingin share screen, kita pembahasannya tentang, udah bisa ya? Oke, kalau udah bisa. Nah, oke. Jadi nanti kalian semua itu membuat ringkasan ini dari buku ini, kan ini sudah saya berikan ya, sudah saya kasih di awal pertemuan materi pembelajaran mata kuliah agama Islam. Nah, tinggal yang diringkas ini halaman 79 sampai 95 mengenai agama dan budaya. Bentar. Ini saya kasih pengantarnya dulu. Oke, Islam, kebudayaan, dan kebangsaan. Ini ada 3 topik yang akan dibahas. Ya, nanti kalian buat ringkasannya mulai dari halaman 79 ya sampai halaman 95. Dibuat minimal itu 3 halaman, kemudian hurufnya itu Times New Roman, ukuran 11, spasinya 1,5 ya, minimal dibuat 3 halaman. Jadi ini ada 3 isu yang ditampilkan di dalam tulisan ini, ya, Islam, kebudayaan, dan kebangsaan. Kenapa ada 3 isu ini? Kenapa 3 isu ini ditampilkan? Selama ini ketika berbicara tentang Islam selalu dibenturkan dengan 2 isu yang ada di belakangnya, yaitu isu tentang kebudayaan dan kebangsaan. Jadi seolah-olah kalau orang itu sudah mengamalkan ajaran Islam, maka dia tidak punya keterkaitan dengan budaya di mana dia berada, dan tidak punya keterkaitan dengan bangsa dari mana dia berasal. Jadi seolah-olah seperti itu. Ada anggapan yang berkembang selama 20 tahun belakangan ini, jika Anda sudah menjadi seorang Muslim, maka Anda tidak perlu bicara tentang budaya, ya, atau tidak melihat budaya, dan Anda tidak perlu berbicara tentang kebangsaan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kebangsaan itu tidak ada di dalam Islam. Ya, jadi tidak ada konsep kebangsaan di dalam Islam. Ini keliru ya. Nah, saya ingin menyampaikan dulu bahwa ketiga unsur ini, Islam atau katakanlah agama, budaya, dan bangsa, ini merupakan fakta yang tidak bisa kita tolak ya. Fakta yang tidak bisa kita tolak. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap kebangsaan? Nah, ini bisa kita lihat di dalam Quran surat 49 ayat 13. Di Quran surat 49 ayat 13 itu dengan jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian semua itu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, jadi
Al-Quran sendiri mengakui. Tapi mohon maaf, jadikan saya. Oh iya, sorry. Ini bolak-balik nih, sebentar. Oke, ya, sudah ya. Ya, jadi Al-Quran mengakui adanya fenomena kebangsaan karena memang disebutkan di dalam ayatnya jelas sekali. Kata syu'ub maknanya adalah bangsa, qabail maknanya adalah bersuku. Artinya Al-Quran mengakui bahwa manusia itu punya kecenderungan terhadap kolektivitas. Kolektivitas itu perkumpulan. Manusia itu merupakan makhluk sosial. Manusia tidak bisa menghindari kecenderungan dirinya untuk selalu bersama dengan yang lain. Ya, karena itu pertama kali disebutkan inna ja'alnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami jadikan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Jadi pertemuan itu memang awalnya adalah perbedaan. Jadi tanpa perbedaan tidak mungkin terjadi pertemuan. Ya, jadi pertemuan itu bukan karena faktor kesamaan tapi karena faktor perbedaan. Nah, dari perbedaan itu manusia mencari siapa yang bisa mengimbangi, siapa yang bisa menyempurnakan, nah, siapa yang bisa mengisi. Nah, karena itulah ada pertemuan. Jadi kalau konsepnya pertemuan itu terjadi karena persamaan, ya mungkin tidak akan terjadi pertemuan. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah kita miliki itu tidak lagi kita butuhkan dari orang lain. Ya, tetapi kita itu bertemu, berjumpa, berkumpul dengan orang lain itu karena ada sesuatu yang harus kita sempurnakan dan yang harus disempurnakan itu tidak kita miliki, maka terjadi pertemuan. Ini jadi konsep gagasan dasarnya seperti itu. Ya, jadi kebangsaan itu tidak bisa ditolak keberadaannya. Maka ketika berbicara Islam dan kebangsaan, ya sudah pasti Islam juga punya visi kebangsaan. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan budaya? Budaya itu muncul karena ada manusia. Jadi budaya itu merupakan produk dari kehidupan manusia. Budaya itu merupakan produk dari kehidupan manusia. Nah, ini kalau kita belajar antropologi di dalam kajian ilmu sosial, ya dikatakan ada 7 unsur utama yang sifatnya universal. 7 unsur utama yang sifatnya universal. Yang pertama adalah sistem religi dan upacara keagamaan. Kemudian yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. 4, ini bahasa. 5, kesenian. 6, sistem mata pencaharian hidup. Dan 7, sistem teknologi dan peralatan. Jadi dikatakan universal itu ini ada pada setiap masyarakat. Ya. Ada pada setiap masyarakat dan tidak bisa diingkari keberadaannya. Ya, sistem religi dan upacara keagamaan. Di setiap masyarakat itu pasti ada yang namanya sistem religi dan upacara keagamaan, baik pada masyarakat primitif maupun pada masyarakat modern. Ya, masyarakat primitif itu maknanya artinya masyarakat yang pola kehidupannya sangat sederhana, ya, seperti masyarakat yang ada di Papua. Itu bisa kita katakan sebagai masyarakat yang primitif. Bukan berarti ketinggalan zaman, bukan. Primitif itu maknanya sederhana. Jadi sangat sederhana pola hidupnya, ya sebagaimana umumnya manusia. Jadi pola kehidupan mereka itu adalah pola-pola dasar. Ya. Nah, mereka juga punya sistem religi dan upacara keagamaan. Lalu kemudian sistem dan organisasi kemasyarakatan. Jadi setiap masyarakat itu mempunyai tingkatan atau strata kemasyarakatan. Ya, ada yang dituakan, ya, ada aturan kemasyarakatan. Ya, itu berlaku pada semua masyarakat, baik di level masyarakat modern seperti masyarakat kota maupun pada masyarakat yang paling sederhana. Bahkan dalam sebuah komunitas pun ada yang namanya strata. Ya, jadi manusia itu juga sudah membentuk stratanya sendiri. Kalian jika kalian berkumpul itu pasti ada yang disebut pentolan gitu, pentolan kelompok.
Itu pasti ada. Dia orang yang disebut pentolan itu yang bertanggung jawab atas kelompok, dia punya beban yang besar untuk memimpin kelompok dan seterusnya. Demikian pula dengan sistem pengetahuan. Ya, sistem pengetahuan ini juga dimiliki oleh semua masyarakat, baik pada level yang modern, yang rumit, maupun yang primitif ya, atau yang sederhana. Bahasa juga seperti itu. Jadi 7 ini merupakan unsur utama yang sifatnya universal dalam kehidupan manusia. Nah, tetapi yang tidak bisa kita terima di sini, ya, kalau kita melihat pembagian Kuncharaningrat ini alumni UI, beliau disebut sebagai Bapak Antropologi Indonesia, beliau alumni Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, ya, jadi doktor antropologi pertama yang dimiliki Indonesia ini namanya almarhum Profesor Kuncharaningrat. Nah, saya pernah ketemu beliau. Jadi ini salah satu dewanya juga di UI nih, Kuncharaningrat. Nah, hanya yang tidak bisa disepakati di sini adalah sistem religi dan upacara keagamaan masuk dalam kategori budaya. Nah, ini yang kita tidak bisa terima dari sudut pandang Islam. Ya, dalam sudut pandang Barat, agama itu masuk dalam kategori budaya. Nah, jadi apa itu budaya? Budaya itu adalah hasil dari pemikiran manusia, ya kan, yang digali dari nilai-nilai yang didapat oleh manusia di dalam kehidupannya berdasarkan interaksi dengan sesama mereka dan berdasarkan interaksi mereka dengan alam. Itu yang disebut budaya. Jadi culture dalam makna bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang digali gitu. Nanti coba dilihat definisi budaya ya. Jadi budaya itu berangkat dari respon manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Itu namanya budaya. Nah, kita lihat misalnya budaya itu ditampilkan dalam bentuk fisik seperti masjid atau rumah ya. Di Papua itu kenapa rumahnya bentuknya seperti itu? Itu sebagai respon masyarakat Papua yang tinggal di daerah dingin, karena banyak orang-orang Papua yang tinggal di gunung dan sampai sekarang itu tidak ada akses yang menghubungkan satu sama lain di Papua itu. Jadi jalan antar kabupaten itu di Papua bisa dikatakan jarang ya. Dari Merauke ke Timika misalnya, saya pernah ke Timika, itu tidak ada jalan penghubung. Beda dengan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu antar kabupaten sudah terkoneksi satu sama lain. Ya, sudah saling terhubung satu sama lain. Tapi di Papua, jalan antar kabupaten belum terkoneksi atau belum dikoneksi dengan jalan. Karena itu pemerintah baru membangun jalur Papua itu di atas yang menghubungkan antara Jayapura dengan negara tetangga, yaitu Papua New Guinea. Nah, jadi masyarakat Papua itu, rumah orang Papua yang saya lihat di sana itu, di kawasan gunung, itu bentuknya unik ya. Jadi rumbia itu kan itu dijadikan sebagai dinding. Ya, dan memang banyak orang Papua yang belum memakai pakaian. Ya. Kalau di kabupaten sudah banyak yang memakai pakaian, tapi kalau di desa-desa, di gunung-gunung itu banyak yang tidak memakai pakaian. Ya, kenapa? Karena memang yang pertama harga baju mahal sekali di sana. Nah, terus bagaimana mereka mempertahankan suhu tubuh mereka? Ya, itulah dengan cara misalnya mereka masak itu dengan membakar batu. Itu juga salah satu cara mereka untuk menjaga suhu tubuh agar bisa melawan dingin. Nah, itu contoh dari budaya dalam bentuk fisik ya. Nah, kemudian ketika dikaitkan dengan agama, budaya dalam bentuk fisik itu terlihat di masjid ya, dari bangunan masjid. Masjid-masjid yang dibangun di Timur Tengah itu berbeda dengan masjid-masjid yang dibangun di Indonesia. Nah, di Timur Tengah itu menggunakan kubah. Nah, kubah ini asalnya bukan dari tradisi Islam. Kubah ini berasal dari tradisi Kristen Ortodok. Jadi yang pertama kali memakai kubah itu adalah bangsa Romawi. Nah, bangsa Romawi ini mengenalkan kubah, dan orang-orang Arab melihat betapa keindahan bentuk kubah itu,
lalu mereka mengadopsi bentuk kubah itu dijadikan sebagai bentuk masjid. Nah, sedangkan di Nusantara, di Indonesia, mulai dari Sumatera sampai ke Papua, sampai ke Maluku, kubahnya itu tidak seperti yang terlihat di Timur Tengah, tapi menggunakan bentuk limas. Nah, itu ada simbolnya. Di Jawa misalnya bentuk kubahnya itu menggunakan bentuk limas. Itu ada simbolnya, kan bentuknya agak segitiga seperti itu. Ya, ada 5 sudut kalau tidak salah. Nah, 5 sudut itu menggambarkan rukun Islam. Ya, kemudian segitiga itu menggambarkan iman, Islam, dan ihsan. Jadi limas itu segitiga menggambarkan 3 ajaran. Ya, iman, Islam, dan ihsan. Iman itu percaya, yakin, Islam itu pasrah, menyerahkan diri, dan ihsan itu berbuat baik atau beribadah kepada Allah, meskipun kita tidak melihat Allah, dan kita tetap beribadah seakan-akan kita dilihat oleh Allah. Nah, itu perbedaannya. Jadi, kalau begitu budaya itu adalah cara pandang manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, bagaimana dikaitkan dengan ajaran Islam? Dalam ajaran Islam, budaya itu bisa diartikan sebagai inspirasi, budaya itu bisa diartikan sebagai hasil dari pemahaman umat Islam terhadap ajaran agamanya, yang pertama itu. Yang kedua, budaya itu bisa diartikan bahwa sebelum Islam itu datang, sudah ada budaya yang berkembang di masyarakat, dan budaya itu tinggal dikompromikan dengan ajaran Islam. Jadi ada 2 posisi budaya di dalam ajaran Islam. Yang pertama, budaya itu sebagai hasil penafsiran seorang Muslim terhadap ajaran agama Islam. Yang pertama itu, jadi budaya itu sebagai hasil tafsir seorang Muslim terhadap ajaran Islam yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang berlaku. Atau yang kedua, budaya sebagai sebuah fenomena yang sudah ada sebelum ajaran Islam, lalu kemudian dikompromikan. Dikompromikan itu disesuaikan, supaya budaya ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, jadi itu posisi budaya dalam pandangan Islam. Ya, kalau kita lihat di Yogyakarta misalnya, setiap bulan Maulid itu ada namanya budaya Grebeg Maulud. Grebeg Maulud itu adalah upacara yang diselenggarakan oleh pihak Keraton Yogyakarta dengan mengeluarkan membawa gunungan, ya, dengan membawa gunungan. Gunungan itu berupa makanan, lalu diiringi oleh pasukan keraton. Nah, dulu itu dilakukan oleh para raja, ya, sebagai tanda syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian para raja itu bersedekah kepada rakyat, ya, dengan mengangkat atau dengan mengusung gunungan makanan itu. Nanti gunungan makanan itu dibagi-bagikan kepada masyarakat. Nah, itu budaya sebagai hasil tafsir terhadap ajaran Islam. Ya, tapi kemudian disesuaikan dengan atau dicocokkan dengan kebiasaan masyarakat Jawa. Nah, jadi ada budaya yang memang tidak sesuai dengan Islam, ada budaya yang memang sesuai dengan ajaran Islam. Ini kalau dari sisi cocok atau tidak. Yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu seperti larung saji, yaitu memberikan sesajen kepada penguasa laut. Ya, memberikan sesajen berupa kepala kerbau. Tetapi jika yang dimaksud dengan larung saji itu adalah memberi makan kepada ikan-ikan di laut, itu boleh. Nah, dalam hal ini kita tinggal bagaimana kita melihat konteksnya, gitu kan, memberi makan kepada ikan-ikan di laut, yaitu dengan menyebarkan makanan di laut. Ya, tujuannya supaya makanan itu dimakan oleh ikan. Tapi kalau niatnya sudah memberikan persembahan kepada penguasa lautan, itu sudah masuk dalam kategori syirik. Nah, budaya yang lain lagi adalah memberikan sesajen kepada pohon atau kepada benda-benda mati. Ini nggak boleh. Ya, jadi dulu juga di Jawa sampai tahun 70-an masih ditemukan kebiasaan masyarakat memberikan sesaji,
ya ketika mereka akan panen. Ya, ketika akan panen padi itu biasanya di pojokan sawah itu ditaruh sesaji berupa ayam goreng gitu kan. Ayam goreng kemudian nasi dan beberapa makanan. Ya, mungkin karena orang Jawa sekarang udah modern, mungkin di situ disajikan ayam Kentucky gitu kan, lalu kemudian kentang french fries di situ dan Coca-Cola karena setannya juga udah modern. Nah, setannya itu yang ada di pos ronda itu, gitu kan, yang nungguin orang meletakkan sesaji. Jadi ayah saya pernah cerita dulu kakek saya pada tahun 70-an itu pernah melakukan itu, ya, membawa sesaji karena kakek saya orang Jawa, membawa sesaji ditaruh di pojokan sawah. Lalu bapak saya waktu itu masih usia remaja, tahun 60-an ya, bukan 70-an. Masih usia remaja, usia kira-kira SMA. Oleh bapak saya itu sesajinya dimakan. Jadi setelah kakek saya pulang, ya kan langsung makan. Wah, kalau udah bawa sesaji nih pasti makan mewah. Sama teman-temannya dihabisin makanan itu. Ya, ayamnya sampai tinggal tulang, nasinya dimakan enak. Jadi kata bapak saya itu, ini kenapa orang tua dikasih pemahaman, ya kan, tidak usah membawa sesaji ke sawah. Kalau panennya mau berhasil, yang penting diperhatikan adalah jangan sampai padinya kena hama, ya kan, baik hama itu berupa wereng atau tikus, gitu kan. Yang kedua, yang penting pengairannya cukup, gitu kan. Yang ketiga, pupuknya juga proporsional. Nah, tapi kalau orang Jawa pemahamannya ditambah satu lagi, biar Dewi Sri itu menaungi padi-padi yang menguning. Ini keyakinan orang Jawa zaman dulu. Nah, maka setelah sesajinya dimakan, kakek saya balik lagi ke tempat itu, keesokan harinya, melihat sesaji sudah habis, senangnya bukan main. Oh, berarti sudah dimakan oleh Dewi Sri. Padahal yang makan anaknya sendiri. Nah, itu budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang memberikan persembahan-persembahan kepada makhluk ya dengan tujuan supaya mendatangkan keselamatan. Tapi kalau memberi makan makhluk boleh memberi makan makhluk ya kan sebagai tanda kasih sayang misalnya kasih makan kucing boleh gitu kan. Jangan kemudian punya anggapan kalau kita ngasih makan kucing nanti kita selamat dari bencana. Enggak ada hubungannya dengan itu. Ya kan, tidak ada hubungannya dengan itu. Ya, hubungannya adalah hanya sekedar kita kasih sayang kepada makhluk ya, seperti memberi makan ikan-ikan di lautan ya boleh saja itu. Kalau niatnya adalah supaya ikan-ikan itu berkembang biak, bertambah banyak dan bisa kita tangkap lagi. Nah, itu boleh, itu persepsi. Jadi ada budaya yang berlawanan dengan ajaran Islam, ada budaya yang bisa dikompromikan dengan ajaran Islam. Nah, karena itu di Minangkabau, di Sumatera Barat, ya berlaku satu kaidah adat basandi sara, sara basandi kitabullah. Ya, jadi adat itu harus sesuai, pijakan dari adat itu adalah syariat, dan pijakan dari syariat adalah Al-Quran. Nah, saya kira ini sekedar pengantar, ya kan, pertemuan kita yang singkat ini di bulan Ramadan. Ya mungkin selama bulan Ramadan sampai 2 kali pertemuan yang akan datang, ya pertemuan kita ini tidak lebih dari 30 menit ya, karena saya punya banyak kegiatan di bulan Ramadan. Dan jangan lupa nanti resumnya atau ringkasannya dibuat gitu kan. Nanti dikumpulkan di Yulia saja di Google Drive-nya, nanti diserahkan ke saya ya Yulia ya. Itu ketentuannya yang pertama ditulis dalam huruf Times New Roman seperti yang kalian lihat ini di buku ini. Kemudian ukuran hurufnya 11, spasinya 1,5, ya kan, minimal jumlah halamannya itu 3 halaman minimal itu ya. Terus ditulis nama dan NPM. Saya kira demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat menjalankan ibadah Ramadan, selamat melanjutkan ibadah Ramadan. Ya, semoga puasa kita tahun ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita berbagai kemudahan. Semoga yang ikut UTBK kemarin Allah berikan jaminan kelulusan. Ya, karena keberkahan bulan Ramadan. Terima kasih atas semuanya, atas perhatian yang sudah diberikan.
Yang tidak hadir, tolong diberitahu ya. Yang tidak hadir, ya, tolong diberitahu bahwa ada tugas. Ya, jadi yang tadi sudah menyampaikan izin, ada seminarnya Pak Gunawan. Ya, saya berikan izin ya, tidak dinyatakan absen, tapi dinyatakan dia izin ya, sudah menyampaikan pemberitahuan. Baik, terima kasih. Saya kira demikian pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Pak.